Aku Yusti Mami. Kali ini aku bakal ngebahas atau ngerekomendasiin 5 hostel di Singapura. Hostel ya, bukan hotel. Jadi, bedanya hostel dan hotel itu ada di fasilitas dan tentunya harganya. Untuk hostel, rata-rata kamarnya menyediakan kamar yang sharing dengan orang lain. Begitupun kamar mandinya. Jadi dalam satu kamar bisa sharing dengan orang lain sampai 20 orang atau 10 bunk bed. Ada juga yang cuman 4 orang atau 2 bunk bed. Tapi rata-rata sih yang 8 bunk bed atau 16 orang atau juga yang 4 bunk bed atau 8 orang. 8 orang. Dan bisa milih mau yang cewek aja atau yang mix atau ada juga yang cowok aja. Nah, kalau hotel kan sudah tahu ya, kamar mandinya di dalam kamar, lebih private, harganya pun lebih mahal daripada hostel. Kenapa aku lebih memilih nginep di hostel tiap aku jalan-jalan ke Singapura? Karena tentunya hostel itu lebih murah dibandingkan hotel. Dan juga aku jalan ke Singapura biasanya sendiri. Jadi untuk menghemat tentunya beli hostel. Kemudian yang kedua, hostel itu biasanya memberikan free breakfast, minimal roti, jus, dan susu. Ada juga yang menyediakan buah-buahan. Nah, kalau hotel rata-rata di Singapura jarang yang menyediakan breakfast. Kalaupun ada, biasanya mahal banget harganya. Kan sayang ya, kita cuma buat numpang tidur aja. Selain itu, aku juga memilih hostel karena lokasinya strategis. Nah, 5 hostel yang aku rekomendasikan ini berada di tempat-tempat wisata yang strategis dan fasilitasnya oke. Fasilitas oke, standar aku adalah satu, bersih tentunya. Resepsionisnya ramah dan mudah dikontak, memiliki fasilitas common room atau ruangan untuk bersama-sama. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang atau mau makan sambil ngobrol itu bisa. Karena kalau di kamar kan kurang nyaman ya, karena ada orang lain yang lagi tidur. Jadi kalau mau ngobrol itu kurang enak atau mau makan juga nggak enak. Dan yang kelima, fasilitasnya adalah kamar mandinya memiliki hair dryer. Jadi itu penting ya buat kita yang jilbaban. Jadi kita nggak usah repot bawa-bawa hair dryer sendiri. Kalau pagi-pagi atau malam-malam mau keramas, bisa pakai hair dryer yang ada di hostel. Nah itu dia kriteria hostel dengan fasilitas rekomendasi aku. Kita langsung aja ke hostel yang aku rekomendasiin di Singapura. Yang pertama adalah Hostel Battle Box. Hostel Battle Box ini berada di Jalan Joo Chiat, yaitu di daerah timur, dekat ke daerah Geylang, ke daerah Kalang, dan sekitar-sekitarnya itu. Untuk yang muslim jangan takut kesusahan makanan karena hostel ini meskipun dekat sama Geylang, yang mana Red District, tapi di Jalan Josiatnya itu ada pusat Muslim, jadi sekitarnya banyak menjual makanan halal. Jadi untuk makan siang atau makan malam nggak perlu khawatir. Lalu kita bahas fasilitasnya. Hostel ini resepsionisnya ramah banget dan bisa sampai 24 jam. Jadi mau tengah malam nyampe pun kita masih bisa check-in. Terus fasilitasnya, kamar mandinya bersih, disediakan sarapan, gak hanya roti, susu dan teh kopi atau air mineral, tapi juga ada buah-buahan. Oh iya, di Battle Box ini juga ada kulkas dan kita bisa nyimpen makanan kita sendiri dengan dilabelin nama, jadi nggak ketuker sama orang lain. Dan juga free flow air minum, jadi kalau misalnya kita bawa tumbler bisa disulang air minum. Lumayan kan, hemat. Jarak hostel ini ke MRT cukup jauh ya, lumayan lah 500 meter, tapi deket banget sama halte bis.
Untuk kamu yang mau berpergian, recommended banget pakai bis. Yang kedua adalah Traveler's Loft. Ini di daerah Jalan Besar, dekat ke Mustafa Center dan juga Little India dan dekat juga ke Bugis. Nah, di sini juga agak jauh dari MRT, 300 atau 400 meter. Tapi depanannya itu adalah halte bis. Jadi, untuk kamu yang nginep di sini direkomendasikan kemana-mana perginya pakai bis. Gampang banget. Untuk fasilitasnya, di sini tuh kamar mandinya bersih, resepsionisnya ramah, terus ada kulkas juga. Dan sarapan simple, cuman roti sama susu sereal dan juga teh, kopi, free flow air minum. Kamar mandinya bersih dan ada hair dryernya. Terus yang ketiga adalah Blue Jazz Hostel. Ini masih di Jalan Besar, dekat ke Mustafa, dekat ke Bugis, dekat juga ke Little India. Tapi depannya nggak langsung halte bis. Kalau mau halte bis, ini kita nyebrang ke dekat-dekat Traveler's Loft. Nah, jadi Blue Jazz Hostel dengan Traveler's Loft itu seberang-seberangan. Blue Jazz Hostel memiliki satu fasilitas yang lebih daripada Traveler's Loft, walaupun tempatnya deket-deketan. Dia resepsionisnya ramah, betul, sama kayak hostel lain. Ramah, ada sarapan roti, kamar mandinya bersih, ada hair dryer. Nah, satu lagi yang aku suka, yaitu dia ngasih SIM card Singapura untuk kita free. Aku nggak tahu waktu itu apalagi promo atau enggak, tapi pas aku datang nyampe langsung dikasih free. Kan lumayan ya, berhemat. Nah, kalau untuk transportasinya seperti yang aku bilang tadi, tidak dekat dengan halte bis, tapi di seberangnya, tidak depan-depatan dengan halte bis, tapi di seberangnya, yaitu di Traveler's Loft, ada halte bis. Jadi kamu bisa nyebrang untuk naik bis ke mana-mana. Kemudian yang keempat adalah Kampung Arab di daerah Bugis, Kampung Glam. Nah, dulunya itu hostel ini namanya Shop House Hostel. Dan baru-baru ini, berapa tahun yang lalu, berganti menjadi Kampung Arab. Berada di Arab Street. Nah, hostel ini fasilitasnya sama kayak hostel-hostel sebelumnya. Resepsionisnya ramah, kamar mandinya bersih, ada hair dryer, kamarnya juga bersih, terus sarapannya roti dan susu, dan ada sereal juga, terus free flow air minum. Yang enaknya sarapan di sini tuh di rooftop, jadi kita bisa lihat view pemandangan di daerah Kampung Glam atau Arab Street. Dan hotel ini rooftopnya pas banget menghadap ke duo apartemen. Itu bagus banget buat foto-foto di rooftopnya sambil sarapan, ataupun kalau sore-sore atau malam melihat pemandangan kota Singapura. Itu poin plusnya dari hostel Kampung Arab. Tapi minusnya itu, dia itu check-in-nya harus jam 3 sore. Sedangkan kalau yang hostel-hostel lain biasanya jam 2 sore udah check-in. Kalau ini jam 3 sore baru bisa check-in. Jadi agak terlalu kesorean sih. Tapi kita bisa nyimpen tas kalau belum waktunya check-in. Lalu kita bisa pergi-pergi ke daerah Bugis atau sekitarnya, baru balik lagi untuk check-in, masuk ke kamar. Oke, yang terakhir, yang kelima, ini paling bagus sih di antara yang keempat tadi, dan harganya juga lumayan agak lebih tinggi dari yang keempat tadi, yaitu Five Stones Hostel. Five Stones ini berada pas di pinggir jalan, dan di depan Five Stones ini ada mesin penjual jus otomatis.
dan halte bis. Jadi mau kemana-mana pakai bis gampang banget. Terus untuk fasilitasnya, ini sama kayak kemarin. Untuk fasilitasnya ini sama yang sebelumnya, tapi dekornya lebih bersih, lebih clean, lebih modern, dan ada liftnya. Untuk fasilitasnya, tentunya kamarnya bersih, ada kamar mandinya bersih, ada hair dryer, terus ada common roomnya buat ngobrol-ngobrol. Sarapannya pun lengkap, roti, sereal, susu, buah, teh, kopi, dan free flow air minum. Yang enaknya tuh memang ada lift. Jadi kalau kita kalau kita bawa barang yang berat, gak usah geret-geret koper di tangga, naik aja ke liftnya. Itu gampang banget dan memudahkan kita. Kalau yang keempat lainnya itu tadi tidak ada liftnya ya, jadi cukup merepotkan kalau bawa barang yang berat dan bawa jas tipan. Tapi ya sekalian olahraga sih. Nah, itu dia kelima hostel rekomendasi aku. Nah, selain hostel, aku akan ngasih tahu tempat atau aku akan ngasih tahu tempat-tempat wisata di daerah hostel ini yang terdekat ya. Nah, untuk di Battle Box, daerahnya kan di daerah timur, dekat dengan Geylang, dekat juga dengan Kalang. Nah, untuk di sini tuh tidak ada tempat wisata yang mainstream yang biasa orang Indonesia datengin. Jadi agak cukup jauh untuk ke tengah kota. Cumannya enaknya di sini banyak banget makanan halal yang buka 24 jam. Terus ada tempat jajan duren yang murah-murah. Maksudnya murah tuh ya nggak semahal di daerah lain. Jangan dibandingin murahnya dengan di Indonesia ya. Selain itu, ini tuh deket juga ke East Coast Park. Jadi pantainya di daerah timur. Nah, kalau yang di Jalan Besar, Travelers Loft, di Jalan Besar, dekat-dekat Hostel Travelers Loft sama Hostel Blue Jazz, itu tentunya ada Little India, tempat daerah di mana orang-orang India berkumpul. Di situ ada banyak kuil-kuil yang bisa kita kunjungi. Ada masjid juga, makanan halal juga lumayan banyak. Dan ada juga satu pusat perbelanjaan yang aku suka, yaitu Mustafa Center. Itu barangnya ori dan murah-murah banget. Terus untuk di Towns Hostel, Five Stars Hostel dan Kampung Jazz lokasinya berdekatan, yaitu dekat-dekat Kampung Glam atau Haji Land atau Arab Street atau Bugis Street. Jadi tempat wisata yang terkenal yaitu tentu saja Bugis Street atau Bugis Junction Mall-nya. Sekian video kali ini tentang rekomendasi hostel di Singapura. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang atau mungkin ada yang lain mau nambahin hostel berdasarkan pengalamannya. Bisa tulis di komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan di komen ya kurangan atau kelebihannya dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa.